Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Salah satunya adalah ibadah sholat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Ahibbati hafizakumullah, para ikhwah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali saya pribadi berwasiat kepada saya pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, fama sulibatin ni'amu illa bitarkit taqwa wal isa'a ilan nas. Beliau mengatakan salah satu faktor utama penyebab dicabutnya kenikmatan, penyebab kehilangannya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat zalim kepada manusia. Kembali ulun ulangi, penyebab utama atau faktor utama yang membuat hilangnya kenikmatan, hilangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat zalim kepada manusia. Berbuat keburukan kepada manusia adalah penyebab faktor utama dicabutnya keberkahan, dicabutnya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga marilah kita senantiasa untuk selalu berbuat baik kepada sesama kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang tujuan utama manusia
hidup di muka bumi ini. Ketika kita tanyakan apa sih sebenarnya tujuan utama, atau apa sih sebenarnya cita-cita atau visi engkau di dalam kehidupan, maka secara umum manusia pasti akan menjawab tujuan utama di dalam kehidupan adalah memperoleh kebahagiaan. Berkaitan dengan kebahagiaan tersebut, maka manusia menilai kebahagiaan berbeda-beda. Ada yang manusia menilai kebaikan itu dinilai dengan jabatan yang sekarang dia miliki. Ada seseorang menilai kebaikan tersebut, kebahagiaan tersebut adalah ketika dia sedang berada di puncak karirnya. Ada yang menilai kebahagiaan ketika dia mendapatkan fasilitas yang mewah, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman, dan memiliki anak yang banyak. Kemudian ada yang menilai kebahagiaan ketika dia bisa keliling kemana-mana, traveling, berpindah, berjalan dari satu kota ke kota yang lain, kemudian melakukan perjalanan dari negara ke negara yang lain. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, di dalam kitabnya atau Matan Qawaidul Arba, beliau menyebutkan 3 tanda kebahagiaan. Beliau menyebutkan tanda kebahagiaan seseorang adalah idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Kata beliau rahimahullahu taala, tanda kebahagiaan seorang hamba terdapat pada 3 hal. Idza u'tiya syakara, jika orang tersebut diberikan kenikmatan, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza butuliya sabara, jika dia diuji dengan ditimpa musibah, maka dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfar, jika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia beristighfar, dia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tanda-tanda kebahagiaan, kata beliau rahimahullahu taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 3 tanda kebahagiaan ini yang harus diyakini oleh orang-orang beriman, yang harus diyakini oleh orang Islam, bahwasannya puncak kebahagiaan itu tidak dilihat dari berupa banyak hartanya. Kalau kita melihat, kalau kebahagiaan itu dinilai dengan harta, maka berapa banyak, mohon maaf, orang-orang yang naik kendaraan sepeda motor, hidupnya sepertinya lebih bahagia. Di lampu merah dia bisa bercanda, ketawa-ketawa. Adapun orang yang dia sedang menaiki kendaraan roda 4, maka seharusnya dia bahagia dengan fasilitas yang ada di dalam kendaraan.
Di dalam mobilnya ada AC-nya, ada segala macam. Tetapi belum tentu menjamin kebahagiaan. Berapa banyak orang yang berjalan kaki, bahkan mungkin menaik sepeda motor, hidupnya lebih bahagia. Terlihat tidak ada beban di dalam hidupnya. Ini adalah menjadi tolak ukur bahwasannya kebahagiaan tidak dinilai dengan harta. Berapa banyak orang yang merasakan kebahagiaan walaupun mungkin dia hidupnya masih ngontrak, dibandingkan orang yang memiliki rumah mewah. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tanda kebahagiaan itu yang pertama adalah terdapat pada hati. Puncak dari kebahagiaan adalah pada hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah orang yang kaya itu orang yang memiliki harta yang melimpah, tetapi orang yang kaya jiwanya, yaitu kaya hati. Maka ini serasi dengan perkataan Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu ketika dia diberikan sebuah kenikmatan, maka dia bersyukur. Sekecil apapun kenikmatan tersebut, ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasannya ini adalah anugerah yang terindah Allah berikan kepada dia, maka dia bersyukur dan dia menggunakan kenikmatan tersebut wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menikmati suatu kenikmatan tersebut adalah sebagai sarana, sebagai wasilah atau sebagai fasilitas dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia mungkin hanya memiliki kendaraan yang biasa saja, ataupun dia memiliki rumah yang biasa saja. Maka ketika dia mensyukuri atas pemberian Allah dan dia menjadikan kenikmatan tersebut wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang paling bahagia. Kemudian masih berkaitan tentang hati. Wa idza btuliya sabar. Jika dia mendapatkan musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar. Dia bersabar. Dia tidak berputus asa. Dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut agar dihapuskan dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ma yusibul muslim. Tidaklah musibah yang menimpa seorang muslim seperti rasa sakit, rasa capek, kemudian yang lain-lainnya, bahkan disebutkan hatta syaukatu yusakuha, sampai duri yang menusuk kakinya, ketika dia meyakini bahwasannya ini adalah ujian cobaan dari Allah dan dia bersabar, maka tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yakin bahwasannya di balik musibah yang Allah berikan kepada dia, yang Allah berikan cobaan kepada dia, dia yakin bahwasannya di balik dosa-dosa tersebut, di balik musibah tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka orang tersebut akan bersabar, tidak akan mengeluh, tidak akan berkeluh kesah, bahkan dia yakin bahwasannya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puncak kebahagiaan tadi ada di hati.
ketika hati orang tersebut benar-benar bersih dan tulus, maka kenikmatan akan dia syukuri dan musibah akan bersabar ketika dia ditimpa oleh musibah. Kemudian yang terakhir, wa idza aznaba istaghfar. Dan jika melakukan dosa, maka dia senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merasa bahagia ketika mendapati seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, lantas dia segera bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyayangi orang-orang yang bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang-orang yang bersuci. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan perbuatan dosa lantas dia bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sangat mencintai orang tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tiga hal ini bisa dikatakan ketika seseorang memiliki tiga karakter ini, maka tentunya dia akan merasakan kebahagiaan di dunia dan tentunya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menjelaskan lebih rinci tentang kebahagiaan tersebut. Ada yang menambahkan, seperti Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah wa ta'ala, beliau menyebutkan, wa min alamatis sa'ada 'alal 'abd taysirut ta'a 'alaihi wa muwafaqatus sunnah fi af'alihi wa suhbatuhu li ahli shalah wa husnu akhlaqihi mal ikhwan wa badlu ma'rufihi lil khalqi wa ihtimamihi lil muslimin wa mura'atihi li awqatihi. Di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, kata beliau, adalah dimudahkan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan dari satu amalan ke amalan yang lain, dari amalan wajib ke amalan wajib yang lain, dari amalan sunnah ke amalan sunnah yang lain, maka yakinlah itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Kemudian beliau menyebutkan wa muwafaqatu as-sunnah fi af'alihi. Dan juga hendaklah perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, amalan-amalan yang dia lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia melakukan amalan ibadah, amal soleh, dan amal soleh tersebut mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya orang tersebut berada pada kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kemudian wasuhbatuhu li ahli shalah, berteman dengan orang-orang soleh adalah tanda kebahagiaan. Ya. Ketika kita memiliki tetangga yang baik, ketika kita memiliki sahabat yang baik, ketika kita memiliki rekan kerja yang baik, dan ketika kita memiliki anak-anak yang soleh, maka itulah nikmat yang terbesar, karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita dikelilingi dengan
orang-orang yang saleh. Kemudian yang keempat, baiknya akhlak kepada sesama manusia. Wa husnu akhlaqihi mal ikhwan. Maka tanda kebahagiaan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik terhadap manusia. Kemudian wa badlu ma'rufihi lil khalq, menyebarkan kebaikan kepada semua makhluk. Ini juga tanda dari kebahagiaan. Kemudian wahtimamuhu lil muslimina wa mura'atuhu li awqatihi, memberikan perhatian kepada kaum muslimin, dan yang terakhir adalah pandai menjaga waktu. Wa mura'atuhu li awqatihi. Maka ada 7. Yang pertama, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal sesuai dengan sunnah. Kemudian memiliki sahabat yang baik. Kemudian berbuat baik kepada manusia. Kemudian menyebarkan kebaikan kepada manusia. Kemudian memiliki perhatian terhadap kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya. Maka ini adalah puncak dari kebahagiaan seseorang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka carilah kebahagiaan yang benar-benar kebahagiaan tersebut, kebahagiaan yang menjamin kebahagiaan kita di kehidupan akhirat kelak. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan datangnya dari kami pribadi. Dan kita kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.